Iki tenanan iki. Iki babakan ati tenan iki. Ya. Aku metu dah tenanan iki. Ya, ya oleh. Oleh banget. Mekaten Om. Kula kan mahasiswa niki Om. Jurusan apa? Mahasiswa tua jurusan bahasa Indonesia Om. Nggih. Nah di situ saya sebagai mahasiswa itu kayak mempunyai lagu wajib. Lagu wajibnya itu stasiun balapan. Stasiun balapan. Nggih. Jadi kayak gini ceritanya Om. Kalau untuk saya yang pernah punya pacar orang mahasiswa luar kota, pasti itu kalau dengar stasiun balapan tuh Gegiri sih rasanya. orang buatan gerus niku luwes kok gerus. Wala. Apa ini? Bahkan kata itu belum ditemukan ya? Iya, bahkan ditemukan kata itu. Ame nangis ya isin, tapi ya piye meneh ngoten. Di sini niku kula gadah cerita ngoten. Setiap hari kalau setiap 6 bulan sekali pasti saya itu ke stasiun balapan. Ya. Sampai saya itu hafal banget sama atmosfernya stasiun balapan. Apa lah Mas ya? Satpamnya kenal. Satpamnya kenal. Jadi kenal. Karo Weh, sok turu kono bar. Kabang. Kayak kiri kok kita ayo. Jadi ngoten. Nanti apa atmosfere jadi ngoten ceritane ngoten. Pamane semisal kula teng madhek teng samping pangkalan taksi. Berarti kula niku sedang menunggu orang yang saya rindukan. Asik. Di pangkalan taksi itu. Iya. Tapi kalau saya masuk ke area stasiun Nyopet. nyopet. Salah sijine nyopet, keloro ngemis. Kalau di area stasiun itu pasti saya merelakan orang yang saya rindukan untuk balik ke kampung halaman. Ya. Dan di situ suatu ketika itu saya berada di loketnya. Di loket itu saya memang di situ saya sudah merelakan dia untuk kembali kan. Jadi saya ingat betul dengan koper warnanya biru dengan lambaian tangan, saya dengan pelukan hangat. Bukan murim, Masya Allah, bukan murim bro. Dan ternyata itu saya di situ mengantar dia pamitan untuk dia menikah untuk orang lain. Orang iso. Coba. Alah ngopo to, Sar? Raja. Oh, sumo. Kuwi dicopot klambine iki ra pengaruh, sing sumo atine dhewe. Nah, jadi mengatakan lagu-lagune Om Didi Kempot niku Itu nyata ya, berarti ada kejadian nyata sampai dan nyata. Kira gawe-gawe to iki? Ora gawe-gawe tenanan, Mas. Jenenge sapa? Ya aja. Ora iso. Ora wani ya bojone. Ora ndak kelingan meneh anu soalnya. Ya. No. Boleh. Mengatakan jadi lagu-lagunya itu lebih dinal banget bagi mahasiswa seperti saya, mahasiswa Solo. Jadi orang-orang itu temanya tema cinta yang orang-orang itu pasti mereka mengalami. Gel, lebih donal itu apa? Lebih dinal. Oh, Orang-orang tak pikir lebih donal. orang-orang mengalami itu. Salah satunya saya. Saya sering banget itu ngantar ke Tirtonadi, ngantar ke balapan dan ternyata itu saya mengantar jadi ini saya berterima kasih sama Om Didi gara-gara lagu itu saya bisa mengingat masa-masa indah dulu. Sekaligus masa suramnya. Iya. Dan sekaligus mengikhlaskan dia untuk pergi. Soundtracknya ikhlas. Terima kasih Om. Ya. Masuk. Ya ternyata dari beberapa tulisan saya betul-betul ada yang mengalami. Nggih. Ya. Mas Allah. Niki namine Agil. Mas Akil. Wah, dan nggak pantas kalau patah hati ya semuanya begini. Iya Mas. Potongannya preman nek patah hati ngono lho. Nggih. Pantasnya tetap ngeterke pacare dikawin wong gitu. Tapi ternyata dia masih bercerita dan dengan begitu jelasnya
berarti betul-betul lelaki yang sejati. Kalau Mahasiswa itu masih nggih. Ning boten Ora nulis mungkin kok. nangis tuh, ora mungkin. Nggih. Tapi nek anu sosok nggih nangis kok nek curhat ngoten niku kok. Nggih nek kerep. Cuma satu kok tadi ya. Nggih. Dia bisa merahasiakan sapa jenenge mbok dipaksa ngopo ndak mau. Itu luar biasa. Gentleman. Gentleman. Mantap. Bagus, mantap. Mungkin saya mau cerita runutannya saja supaya teman-teman bisa ngambil kesimpulan. Jadi kira-kira ya hampir setahun yang lalu, kira-kira Lebaran hari kelima, pemerintah Kota Solo itu kan selalu punya event tahunan namanya Bakdan di Balikambang. Bakdan di Balikambang itu apa namanya? Isinya pertunjukan sih, panggung pertunjukan selama beberapa hari gitu. Nah kebetulan tahun kemarin itu di sini tempat kami nongkrong ini namanya RBI, Rumah Blogger Indonesia. Di tempat nongkrongnya teman-teman Solo lah, anak-anak muda. Jadi waktu itu biasanya kan kita punya tradisi tahunan itu kalau mau Lebaran itu pada foto bareng, foto rame-rame dengan kostum semaunya gitu kan, khas anak muda, sehingga saya ikut seolah-olah muda juga gitu. Terus kemudian kita bagikan sebagai ucapan Selamat Idul Fitri dan semacamnya. Sebenarnya event hore-hore aja, event teman-teman di sini. Nah waktu itu menjelang ya hari-hari gini lah, menjelang Lebaran gini, kebetulan teman-teman sudah banyak yang merantau di berbagai kota gitu. Itu musim yuk besok kita kumpul di mana, terus waktu itu pada hari yang sama itu saya lupa kalau nggak salah minggu malam. Jadi pada hari yang sama itu ada festival rock itu di Kota Barat, dan satu lagi itu Bakdan di Balikambang yang masih di manggung. Nah akhirnya kebetulan teman-teman di sini itu ada yang namanya Jarkio, Barcelona Brian, Erwin, Niko, Kobar, banyak teman-teman di sini itu. Jadi udah nonton Om Didi aja gitu. Kebetulan teman-teman ini juga penggemarnya Mas Didi. Hampir semua hafal, terutama Bona ya, Barcelona Brian itu. Barcelona Brian itu dia juga seorang penulis musik selain penulis sepak bola gitu. Nah waktu itu ngumpul di sana nonton. Sebenarnya saya ikut nonton pengennya waktu itu. Kita sudah merencanakan, saya juga sudah menyiapkan diri dari rumah. Nah kebetulan malam itu ada teman dari Jogja namanya Bernard datang. Ya akhirnya saya menemui Bernard di RBI, sementara teman-teman pada nonton. Akhirnya saya nggak ikut. Nah pertemuan malam itu cukup, cerita teman-teman ya, itu cukup menyenangkan teman-teman karena mereka ngefans Mas Didi. Nah, kebetulan penontonnya nggak terlalu banyak, kebanyakan kaum tua gitu, kaum sepuh. Nah yang teman-teman itu yang anak muda gitu, dia pada di barisan paling depan. Nah mereka yang ekspresif dan menyanyikan hafal semua lagu-lagu Mas Didi, itu yang mungkin awal mula sejarah ketemunya Mas Didi dan teman-teman di RBI. Nah, kira-kira selesai acara itu Mas Didi itu nyamperin teman-teman. Itu di kemudian hari Mas Didi cerita bahwa pertemuan itu mengesankan bagi Mas Didi karena apa? Ini anak-anak muda, Mas Didi menyebutnya itu anak-anak muda akademis. Dia menyebutnya seperti itu karena kebetulan hari itu berbeda dengan hari yang lain. Teman-teman itu berdandan cukup necis, terus rapi-rapi gitu. Nah, nontonlah di situ. Awalnya di situ. Nah, saat itu ya biasalah mereka juga pengguna medsos yang aktif.
waktu itu sempat Jarkio itu bikin video mereka nyanyi dengan penuh penghayatan lah. Jarkio itu yang menurut saya orang paling unik lah, solo banget. Mungkin masa mudanya Mas Didi itu ya kurang lebih kayak Jarkio itu, kurang lebih dia berasal dari lingkungan yang sama lah, kira-kira semacam itu. Nah, video Jarkio itu ketika dia unggah di Twitter rame disamper orang, bahkan waktu itu trending topik selama 2 hari di Twitter. Nah, dari situ kemudian teman-teman iseng, wah ternyata penggemarnya Mas Didi banyak banget, rame di media sosial. Itu kemudian si Fajar dan teman-teman bahas, yuk kita bikin rame-rame yuk di RBI gitu. Kebetulan kita punya halaman cukup luas gitu, tempat nongkrong kami. Nah, Fajar dan teman-teman itu bikin poster digital gitu, intinya cuma iseng-iseng aja, yuk gitu. Nah, akhirnya muncul istilah Munas Loro Ati itu. Munas Loro Ati intinya adalah ngejak ngumpul teman-teman penggemar Mas Didi untuk ya kayak gathering aja gitu. Ternyata responnya bagus gitu, responnya bagus. Jadi peristiwa di Balekambang itu kan minggu malam kalau nggak salah. Nah, acaranya dibikin malam minggu, seminggu kemudian. Nah, waktu itu poster sudah dibikin, yang respon banyak lewat akunnya teman-teman. Nah, terus saya ingat betul waktu itu malam Jumat, saya pas lagi nongkrong sama teman-teman, mereka gelisah itu, wah ini piye iki sesuk kalau yang datang banyak, karena responnya bagus banget, orang pengen datang gitu. Padahal posternya itu hanya disebut Munas Loro Ati, tidak menghadirkan Mas Didi, cuma teman-teman fans saja. Dan benar, kejadian malam itu rame banget. Nah, sebelum hari pelaksanaan itu, malam Jumat itu, saya ngeliat teman-teman panik, niat saya bikin kejutan gitu. Jumat paginya saya kontak Mas Didi, sekitar jam 10-an lah. Saya bilang, Mas Didi, Mas ingat nggak teman-teman yang kemarin ditemui Mas Didi di Balekambang? Lalu Mas Didi cerita dengan antusias, intinya adalah mengapresiasi teman-teman itu. Kemudian saya bilang, mereka mau bikin Munas Loro Ati, Mas. Itu adalah teman-teman nongkrong kami gitu. Terus saya minta Mas Didi kalau ada waktu nanti tengokin ya gitu. Nah, waktu itu Mas Didi menjawab, wah Mas, nyuwun ngapunten, mohon maaf karena hari itu saya ada job halal bihalal, manggung halal bihalal di Jawa Timur, cuma dia nggak menyebut di mana. Terus ya udah, akhirnya saya bilang, Mas gini aja, saya minta izin, mungkin kalau Mas Didi nggak sempat datang, ya minta izin lah, misal video call atau kemudian telepon, itu kita loudspeaker gitu kan, bisa didekatkan mic supaya teman-teman tahu. Intinya saya pengen Mas Didi menyapa gitu. Nah, Mas Didi, nggih nggak apa-apa gitu. Nah benar, akhirnya sekitar jam 8:30, jam 7 itu rame banget. Teman-teman sudah ada sekitar 200 sampai 300 orang lah ngumpul di sini. Yang mandu acaranya itu Fajar dan Kobar. Itu ya intinya memancing aja. Teman-teman akhirnya kebanyakan yang datang itu curhat. Mereka datang dari banyak tempat, bahkan ada yang mengaku dari Kebumen, ada yang dari Ungaran, nggak hanya dari Solo gitu. Nah terus kemudian banyak curhat itu. Nah kira-kira jam 8:30 itu beberapa orang dari manajemen Mas Didi datang. Ternyata ramai sekali. Nah mungkin mereka kontak Mas Didi kalau acaranya ramai, dan tanpa memberitahu saya juga, manajemen juga gak ngasih tahu, tiba-tiba jam 10 malam itu Mas Didi nongol. Ya udah pecah, rame lah. Kemudian Mas Didi didaulat duduk di panggung, diwawancarai Kobar sama Fajar. Kemudian
Mas Didik berinteraksi dengan teman-teman sampai akhirnya selesai kira-kira jam setengah 1. Nah itu awal mulanya. Nah setelah peristiwa itu ramai lagi di media sosial sehingga muncul tweet waktu itu Gofar Hilman, dia nge-tweet kurang lebih dia menanyakan ada nggak teman-teman yang mengenal manajer Mas Didik gitu. Waktu itu disamper sama Barcelona Brian Bona gitu. Nah terus intinya dia pengen ngadain ngobam di Solo offline, pertama kalinya offline, biasanya dia lakukan secara online. Nah Gofar bilang pokoknya semua konsekuensi pembiayaan macam-macam dia yang akan menanggung, kira-kira semacam itu. Akhirnya saya sempat diskusi per telepon karena waktu itu Barcelona Brian ada di Jakarta. Dia yang kemudian banyak tiktokan bersama Niko dengan Gofar gitu. Nah, sementara jembatan selain ngontak ke manajemen, saya juga yang menjelaskan ke Mas Didik siapa Gofar, apa forumnya dan semacamnya, niatnya kayak apa gitu. Nah benar, akhirnya kesampaianlah kemudian ada ngobam di Wedangan Gulo Klopo di Kartosuro. Nah kemudian teman-teman di sini yang terlibat di penyiapan panggungnya, ngemas acaranya kayak apa, dan saya sendiri yang memandu Mas Didik. Dia harus lewat mana dan semacamnya. Dan ternyata acaranya ramai banget. Gofar mengira cuma ratusan lah, 150-200 orang, tapi yang hadir kalau saya sih menghitung hampir 2.000 orang waktu itu. Luar biasa gitu kan. Itu setelah ya Gofar sebagai seorang YouTuber yang penggemarnya banyak, dia jadi panutan banyak orang gitu kan, sebagai tokoh anak muda gitu. Itu saya ingat hari Minggu tanggal 21 Juli kalau nggak salah dia upload, menjanjikan akan upload hasil ngobam setelah editing itu. Dan benar setelah itu ramai banget. Nah cuma perlu saya sampaikan juga di sini bahwa saya kira selain Gofar punya kontribusi cukup gede di sini, iya, tapi saya sih menyebutnya bukan satu-satunya. Teman-teman termasuk videonya Jargio sendiri itu hanya salah satu titik perhentian saja. Kalau kemudian kalau kita mau menganalisis lebih jauh sebenarnya itu hanya momen-momen aja sih, karena Mas Didik itu lagu-lagunya kan banyak di cover oleh banyak artis lah, termasuk artis yang ngetop saat itu, yang sudah aktif di media sosial. Dia mengcover dan nggak menyebut itu lagunya Mas Didik. Nah ini beberapa nama itu kan termasuk artis top lah di Indonesia pada dalam 3 tahun terakhir saya kira. Channel YouTube-nya juga punya banyak subscriber, kemudian akun-akun media sosialnya juga punya jutaan followers gitu. Nah saya melihatnya seperti itu, mereka sudah mempopulerkan lagu-lagu Mas Didik, dan karena mereka juga mungkin idolanya anak-anak muda, jadi banyak orang hafal lagu-lagu Mas Didik dari situ. Nah ketika kemudian mulai viral karena Bale Kambang, kemudian Munas Loro Ati, kemudian Gofar gitu, itu mulai orang kemudian jadi ingat, loh ternyata lagunya Mas Didik. Nah saya melihat kemudian ada pembalian orang yang semula mengira itu lagunya siapa, mereka enak mengikuti, baru kemudian tahu ternyata itu lagunya Mas Didik. Nah kalau saya sempat memantau, terutama saya sendiri termasuk yang dapat berkah. Saya punya channel YouTube itu sudah mungkin lebih dari 6 tahun saya bikin. Waktu itu juga followernya nggak seberapa, cuman sekitar 500-600an lah. Itu gara-gara saya ngupload video ngobam, kemudian sebelumnya di acaranya Mas Didik di
hutan hutan pinus di Mangunan di Bantul, itu dari situ peningkatan pesat sekali. Saya ingat sampai ngobam berlangsung itu, setelah acara ngobam saya upload video-video itu, saya hampir dapat followers itu hampir 20.000, banyak sekali. Saya juga kaget. Kemudian saya memperhatikan, mencoba menganalisis komen-komennya itu, banyak sekali yang kemudian orang itu mengkritik, oh ternyata lagu ini di cover ini, lagu ini ternyata lagunya Mas Didi. Nah, saya sempat memperhatikan beberapa channel YouTube-nya beberapa artis yang ngetop itu juga sempat surut. Nah, saya menduga kemudian teman-teman jadi kayak berempati ke Mas Didi, bersimpati ke Mas Didi tentang lagu-lagunya yang sudah dipopulerkan oleh orang lain gitu. Nah, jadi saya melihat kalau Mas Didi kaitannya dengan kebangkitan Mas Didi dalam setahun terakhir itu menurut saya, dan saya pernah sampaikan ke Mas Didi, dan Mas Didi menerima, mengamini pernyataan saya bahwa Mas jenengan ngetop di media sosial itu ya sudah takdirnya, saya menyebutnya begitu, karena perjalanan Mas Didi sudah berdarah-darah lah sejak 30 tahun terakhir gitu kan. Nah, berkahnya itu ketika era media sosial itu, saya menyebut begini, Mas Didi menurut saya orang mengenal lagu-lagu Mas Didi itu, terutama di kalangan anak muda, itu hanya dari beberapa artis yang mengcover lagu-lagu jenengan, saya bilang gitu. Nah, saya melihat kemudian itu ada pembalikan setelah Mas Didi menyanyikan sendiri dan orang tahu ternyata itu lagunya Mas Didi gitu. Jadi menurut saya Mas Didi tidak historis naiknya, hanya momentum itu yang yang membawa Mas Didi kemudian menjadi seperti setahun belakangan ini. Kebetulan saya bersaksi setelah ngobam, misalnya waktu ngobam itu saya sempat ngontak, waktu itu saya punya teman di DPP PKB, waktu itu saya pengen manfaatkan momentum aja, ini Mas Didi rame banget loh, ini Gofar nanti tanggal 21 mau upload ininya, dan saya yakin itu akan bakal rame gitu. Nah, kan waktu acara Gofar itu nama Sad Boys, Sad Girls itu kan kemudian jadi muncul, Sobat Ambiar jadi lebih teramplifikasi, walaupun sebelumnya sebutan-sebutan Sobat Ambiar, Sad Boys, Sad Girls itu sudah muncul ketika Munas Loro Ati, kalau nggak salah tanggal 15 Juni tahun 2019, seingat saya itu. Nah, teman di Jakarta itu merespon, wah menarik Lek gitu, kira-kira semacam itu. Nah, akhirnya waktu itu saya dikontak, betul belum sempat viral lagi videonya ngobam Gofar itu, teman di DPP PKB itu udah kontak saya, ngomong kita mau pakai untuk ulang tahun gitu. Honornya berapa? Waktu itu saya sempat tanya Mas Ige, Mas honornya berapa gitu. Jadi waktu itu Mas Ige menyebut kisarannya di 45 sampai 50 juta lah, kira-kira seperti itu. Nah, ya saya manfaatkan sekalian kalau Mas Didi. Saya yakin tuh waktu itu sudah rame, jadi selain ngobam dan sebenarnya Mas Didi waktu itu juga jadwalnya udah lumayan, hampir setiap akhir pekan itu ada jadwal manggung di Wonosari, Gunung Kidul, di mana-mana, di banyak tempat gitu. Nah, dengan teman PKB saya mikirnya ini kan ibu kota, honor ibu kota mestinya lebih gede dong, gitulah. Nah, waktu itu saya minta kira-kira 70 juta lah waktu itu. Saya tanya Mas Didi, saya konsultasi Mas Ige dulu sih waktu itu, Mas enaknya berapa gitu. Wah terserah Mas, di ini aja, bikin sendiri aja. Wah saya nggak mau kalau saya bikin harga sendiri gitu. Saya pengen apa adanya aja, Mas Didi berapa. Ya udah tanya Ndane, Mas Ige kalau nyebut Mas Didi itu Ndane. Akhirnya saya telepon Mas Didi, Mas mau diundang nih sama Caimin untuk ulang tahun PKB gitu.
itu kira-kira berapa ya, jenengan ngersake berapa, minta berapa gitu. Mas Didik waktu jawab, monggo lah mas, terserah jenengan gitu. Mboten jenengan gimana gitu. Udahlah pun monggo diatur. Waktu itu kemudian saya sampaikan, mas kalau di kisaran 70 juta gimana, bersih gitu. Pun monggo nderek gitu. Nah tapi Mas Didik waktu itu pesen, coba mas ini aja ditawarin lebih dulu gitu ya, nanti kalau nawar berapa gitu. Akhirnya saya sampaikan ke teman di PKB waktu itu, kalau 80 gimana, bisa kurang nggak gitu. Terus akhirnya ya udah 70 ya, saya bilang gitu. PKB mau, saya bilang sama Mas Didik, mas pitung dosa gimana, 70 gimana, pun monggo nderek mawon. Nah, singkat cerita itu yang apa namanya terjadi. Kemudian kebetulan waktu itu saya diserai ngurus perjalanannya dan semacamnya, termasuk pokoknya mereka tahu beres lah. Saya coba pilihkan tempat-tempat yang menurut saya kayak tempat nginep yang proper untuk Mas Didik dan dekat dengan lokasi. Cuma waktu itu saya sudah punya dugaan. Waktu itu saya inapkan di Hotel Blue Sky Pandurata, itu cuma 100 meter dari kantor PKB. Asumsi saya waktu itu adalah selain Mas Didik udah mulai dikenal banyak orang, kita memantaunya dari media sosial, kemudian ditambah faktor saya meyakini apa yang di-upload ngobamnya Gofar itu pasti akan bikin rame lah, kira-kira semacam itu. Makanya saya pilihkan hotel kecil, walaupun kecil tapi ya menurut saya proper lah, enak, nyaman gitu. Saya pilih di situ, walaupun ada beberapa alternatif di dekat-dekat Cikini ya, yang menurut saya hotel berbintang gitu, tapi kalau di situ saya membayangkan kalau nanti rame seperti apa. Itu cuman prasangka baik saja dari saya bahwa itu nanti akan gede gitu. Nah ternyata pilihan saya benar ketika nginep di Blue Sky yang hanya berjarak sekitar 100 meteran dari DPP itu mulai jam 7 itu udah rame banget di Jalan Raden Saleh. Bahkan panitia sempat panik, ini rame banget kayak gini, ini gimana, nanti gimana, karena waktu itu tamu penting untuk ulang tahun itu adalah Pak Yusuf Kalla, Pak Wakil Presiden waktu itu. Nah, sampai saya ngomong sama panitia, bisa nggak disiapin giant screen di luar, karena menurut saya, perkiraan saya, orang tidak akan tertampung di halaman PKB gitu. Waktu itu udah ya nggak sempat disiapkan sih akhirnya, karena mereka nggak mengira juga segede itu gitu. Nah benar, ternyata ramai sekali, hampir macet Jalan Raden Saleh. Kemudian bahkan yang saya lihat kemudian video-videonya itu Pak Yusuf Kalla itu ketika mau meninggalkan lokasi itu sampai dinyanyikan sayonara oleh massa itu, menurut saya ini luar biasa gitu. Nah saya tahu persis waktu itu kebetulan saya ada di panggung, ya saya seneng melihat itu. Dan pertama kali waktu itu saya lihat ada tulisan Sad Boys Depok waktu itu. Sad Boys Depok ada di tengah, dia bawa banner putih panjang bertulisan hitam gitu, tulisannya Sad Boys Depok. Nah itu wah, ini berarti istilah sobat ambyar, sad boys itu udah diterima banyak orang. Nah saya melihatnya itu momentum ya, momentum offline Mas Didik di ibu kota yang menurut saya pecah ambyar gitu. Nah baru kemudian itu menyusul nggak lama kemudian waktu itu diundang di acara Rossi, jadi lebih gede lagi, jadi lebih ramai lagi. Dan ya udah, akhirnya yang terjadi adalah hingga sebelum ramai corona, ada pembatasan pergerakan orang itu, Mas Didik dalam satu hari itu minimal 1 panggung, dan itu bisa berpencar-pencar di banyak kota. Bahkan banyak orang kalau saya lihat komentar-komentar di video, di media sosial gitu, itu juga mesake, kasihan sama Mas Didik kayaknya kelelahan gitu. Nah tapi ya gitu, Mas Didik memang tipenya kan kayak gitu, kalau sudah manggung penontonnya banyak dan penontonnya itu dianggap Mas Didik itu merespon
positif dari penampilan Mas Didi, itu Mas Didi bisa edan, bisa ngawur lah katakanlah gitu. Jadi mestinya durasi 1 jam, dia bisa 2 jam atau 1,5 jam misalnya. Sudah nggak ada urusan lagi, bahkan lagu diulang pun ya Mas Didi itu banyak kayak gitu. Jadi dia mencoba menyenangkan orang yang sudah mengapresiasi baik, senang dengan apa yang dilakukan Mas Didi. Itu cirinya. Dan Mas Didi itu orangnya juga nggak ribet. Honor itu nggak pernah minta harus gini harus gitu, enggak. Dia melihat tergantung orang. Misalnya yang ngundang dia pengen banget, dia nggak punya. Kalau Mas Didi ada waktu, misalnya ketemu ngomong ya ayo aja. Gitu. Yang penting podo seneng, sama-sama senengnya itu model Mas Didi. Dan kebetulan saya dalam setahun terakhir ini beberapa kali terlibat gitu, diajak atau nemenin Mas Didi. Nggak pernah itu yang namanya Mas Didi minta fasilitas-fasilitas khusus, misalnya jemputan harus menggunakan kendaraan apa, atau nginepnya di mana, atau makannya seperti apa. Mas Didi itu nggak pernah ribet semacam itu. Nah, pengalaman waktu di PKB itu saya tahu persis gitu. Waktu itu saya ajak mampir di satu restoran yang menurut saya enak gitu di Cikini 5 waktu itu. Jadi dari Halim saya langsung ajak, saya sudah reserve di situ, booking tempat, maunya saya bawa ke situ. Nah, Mas Didi itu protes, Mas, ini apa anu loh, saya langsung sakit dimakmur loh, bener-bener loh gitu. Maksudnya makanan yang langsung disantap apa sih? Jadi nggak kelamaan nunggu harus dimasak gitu. Nah, orangnya sesimpel itu. Saya membuktikan itu kemudian waktu setelah diundang Rosi, esok harinya kan nyambung itu diundang manggung di istana. Itu siang hari itu saya menemani Mas Ige. Waktu itu Mas Didi minta dicariin makan. Ya pertama kali saya tahu itu, akhirnya Mas Ige itu keluar beli nasi padang, nasi bungkus itu waktu itu sejumlah berapa ya, mungkin 15-an lah. Karena daripada Mas Ige sendirian berat gitu, saya temani karena waktu itu sambil mau nyari minuman kemasan, nyari rokok gitu. Ya udah, akhirnya saya sama Mas Ige menemani belanja itu. Nah, Mas Didi itu sesimpel itu orangnya. Dan beberapa kali manggung di mana-mana, setelah manggung ya saya nggak melihat dia itu menjadi dia orang besar, tapi dia nggak pernah merasa dirinya besar. Jadi dia tetap rendah hati, bersahaja, ketemu orang diajakin foto ya ayo aja, diajak wawancara ya oke, gitu-gitu. Jadi nggak pernah yang alasan inilah itulah gitu-gitu. Itu orangnya simpel banget. Dan ya kalau saya secara pribadi seneng karena Mas Didi juga mengapresiasi kami teman-teman. Jadi perjalanan Mas Didi kami bersaksi dalam setahun terakhir itu seperti apa, terlibat seperti apa. Juga hormat Mas Didi terhadap Gofar itu saya tahu persis. Saya yang ngomong sendiri ke Mas Didi, karena jembatan ke Mas Didi termasuk yang menjelaskan siapa Gofar, nanti asal seperti apa adalah saya. Nggak ada omongan sepeser serupiah pun. Jadi kalau saya malah baru tahu ternyata Gofar waktu itu ngedil dengan pemilik wedangan itu bahwa 15% dari hasil omset penjualan wedangan itu dialokasikan ke Mas Didi, dan Mas Didi menolak, dia nggak mau. Dan ya itu sejalan karena memang awalnya juga Mas Didi nggak ada omongan soal duit, dan itu saya buktikan sendiri, nggak hanya di Ngobam. Jadi waktu September 2019 kami ngajak bikin konser. Waktu itu sekalinya saya bikin sama teman-teman tuh bikin di Hotel Dasunan waktu itu di Solo. Itu sebenarnya test case saya cuma bilang Mas Didi, Mas, penonton penjenengan, fans penjenengan yang sekarang sudah ada di kelas menengah atas, mungkin dulu juragan beras di kampung, sekarang udah jadi pengusaha, lebih sukses dan semacam. Mereka kan nggak pernah bisa nonton di tempat terbuka, entah di stadion, di balik kampung, atau di tempat itu dengan banyak alasan. Mungkin
ada yang gengsi, ada yang mungkin karena usia nggak mau kena angin dan semacamnya. Bagaimana kalau kita bikin konser di Desunan, di hotel, kita pakai ballroom. Jadi konsepnya waktu itu, jadi awalnya sih sebenarnya waktu itu kebetulan GM-nya Hotel Desunan itu teman saya, namanya Mbak Retno. Itu kontak saya, Mas, kalau ngundang Mas Didi itu berapa toh? Waktu itu saya menggunakan acuan di PKB waktu itu 70 juta. Wah, kok mahal banget ya gitu. Akhirnya saya ngomong sama Retno, udah gini aja, gimana kalau kita bikin konser bareng-bareng. Jadi aku minta waktu kosongmu kapan, karena Hotel Sunan itu di Solo itu Hotel Mais ya, tempat paling ramai untuk meeting, convention, pameran itu banyak sekali, hampir penuh, hampir padat gitu. Nah waktu itu boleh, nggak apa-apa. Saya waktu itu bilang, nanti kita bagi hasil aja deh. Ruanganmu kamu pakai, apa kami pakai, fasilitas kami siapin, pendanaannya kita pikir bareng gitu. Kita ngandalin jualan tiket saja karena ini cuma mau test case gitu. Dan benar, Mbak Retno bilang adanya itu tanggal 19 waktu itu, malam Jumat. Saya bilang nggak peduli, saya nggak ada urusan dengan hari libur atau bukan, karena saya yakin aja, saya pengen ngetes saja, ngetes pasar kayak apa. Dan benar, waktu itu kita batasi penontonnya sekitar 2000-an, itu kita alokasikan VIP-nya itu cuma 300 gitu. Nah ketika kita buka, nah, itu kejadian pertama server hang penjualan online itu pernah kami alami sebelum ketika konser terakhir yang kebetulan kami bikin juga, yang bikin kami juga gitu. Nah waktu server hang, dan kemudian kita tahu statistiknya, ternyata pada saat hang itu server pembelian online, tiket online itu pada saat yang sama waktu itu dibuka jam 1 siang hari Senin, itu dalam 5 menit itu ada pengakses sebanyak 66.000. Dan kemudian dia masuk secara bersamaan, dan kemudian kita dapat statistiknya, itu tertingginya itu dari Surabaya penontonnya. Solo itu kalau nggak salah urutan kedua. Setelah itu disusul Depok, Jawa Barat, Jakarta, Jogja, dan seterusnya. Itu kan gila banget gitu. Dan awalnya kami pre-sale secara offline, ketika animonya begitu tinggi kami takut, makanya kemudian kita putuskan kita jual online semuanya, karena kita nggak mau berhadapan dengan katakanlah kekecewaan orang, apalagi kemarahan orang ketika nggak dapat tiket. Dan yang menarik adalah kebanyakan orang itu pengennya beli VIP, bahkan berapapun dia sanggup beli. Saya sendiri pernah dimarahin diprotes oleh seorang ibu-ibu, saya nggak kenal, dia nelpon, dia bilang, saya butuh tiket VIP, berapa bisa saya bayar? Saya butuh 2, nggak bisa Bu, harus lewat online. Dia menyebut, saya itu pengusaha gini-gini, sampai marah-marah gitulah, sampai akhirnya ada ucapan, ya udah kalau emang nggak bisa, nanti saya mau nangkep Mas Didi sendiri di pesawat, kamu mau nikmati. Ya monggo Bu, saya mohon maaf, saya bilang gitu. Nah itu yang menurutku sisi menarik, dan perlu saya sampaikan juga waktu itu, ya karena niatnya menghuri-huri ngetes pasar, kita hanya mengandalkan tiket, kita memang sengaja nggak nyari sponsor, walaupun beberapa kita coba jajakin. Ada sebuah perusahaan besar dari Jakarta, saya minta 50 juta waktu itu, dia nggak mau, hanya sanggup 20 juta, saya bilang enggak, saya mau mengandalkan dari tiket saja gitu. Alhasil ya kemudian setelah dihitung-hitung masih ada selisih keuntungan setelah dikurangi biaya produksi 80 juta. Jadi itu waktu 50% untuk Mas Didi, 25% Desunan, dan 25% kami RBI sebagai penyelenggara waktu itu. Dan di awal kita sudah ngomong sama Mas Didi, Mas ini enggak, kita uji coba, nanti honornya Mas Didi ya tergantung hari penjualan tiket. Mas Didi menjawab monggo lah gitu. Dan di situ saya tahu Mas Didi itu sangat profesional,
Waktu itu dia bilang dia dapat telepon dari siapapun minta tiket, minta undangan gitu, dan Mas Didi nggak mau dan selalu merefer ke kami. Udah diurusin sama RBI, sama teman-teman RBI, saya nggak ini. Bahkan Mas Didi secara lisan ngomong sama saya, Mas, siapapun yang mengatasnamakan saya, bahkan keluarga saya, kalau minta dispensasi tiket jangan dilayani, kita harus profesional. Itu yang menurut saya salut, saya hormat banget, dan saya jalankan betul waktu itu. Walaupun kita mengalokasikan ada beberapa undangan VIP untuk orang-orang yang kami anggap relasi khususnya Mas Didi, karena kami menganggap Mas Didi punya hak untuk itu. Dan ketika Mas Didi saya tanya siapa yang berhak, dia tetap nggak mau, nggak, biar aja mereka membeli, saya nggak usah dikasih, kira-kira seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan juga, kami beruntung lah dalam 1 tahun terakhir ini banyak berinteraksi dengan Mas Didi, dan kami cukup bangga sih, merasa dipercaya gitu, sehingga konser terbesarnya Mas Didi sebelum meninggal itu adalah kebetulan kami yang menginisiasi, dalam artian begini, konser amal dari rumah waktu itu, kemudian sampai muncul gerakan donasi itu juga iseng sebenarnya. Waktu itu hari Kamis sore ada notifikasi di telepon saya bahwa channel YouTube Mas Didi mengunggah lagu baru, lagu lama sebenarnya, maksudnya ada upload baru. Waktu itu lagunya Ora Bisa Mulih. Waktu itu saya mikir, wah, Ora Bisa Mulih ini menarik ini, karena situasi sekarang lagi rame-ramenya orang terteror dengan potensi ancaman wabah corona gitu. Waktu itu saya kebayang saja kalau sampai orang mudik berbondong-bondong dari Jakarta terutama itu seperti apa gitu. Nah, Kamis malam saya whatsappan dengan Mas IG, saya bilang, Mas, kalau kita bikin konser live streaming di YouTube pakai channelnya Mas Didi gimana? Wah, apik Mas, coba diomongin Dani gitu. Ngomong sama Dani, besok siang Mas Didi ke Solo kok gitu. Ya akhirnya Jumat siang sekitar jam 3 rencana janjiannya. Waktu itu saya sama Kobar dan Sehat, kita ke rumah Mas Igi nungguin Mas Didi cerita ngomongin tentang rencana itu. Nah, ketika saya sampaikan ke situ, ternyata Mas Didi sudah menyiapkan video klip untuk lagu Ora Bisa Mulih itu dengan isian tema tentang penanganan aktivitas dokter, polisi, tentara, masyarakat tentang melawan corona COVID-19 itu. Ternyata Mas Didi juga gelisah dengan situasi itu. Kemudian saya bilang waktu itu, Mas, ini survei Kementerian Perhubungan itu menyatakan bahwa 7% dari responden itu tetap memaksa diri akan mudik. Ini kayaknya besok kita ngomonginnya adalah seputar itu, Mas, kita ngajak orang untuk tidak mudik gitu, dan lagu Mas Didi relevan. Terus Mas Didi bilang, nggih Mas, monggo gitu. Oke, akhirnya waktu itu Mas, untuk penyelenggaraan saya coba urus, kami carikan ubor rampenya atau pembiayaan sewa tempat dan semacamnya, dan terus terang kita nggak ada alokasi untuk Mas Didi. Wah, nggak apa-apa, uang ini untuk orang banyak kok gitu. Saya sebagai seniman kan bisanya menghibur, kalau bisa mengajak orang untuk tidak mudik ya alhamdulillah, kalau itu dipatuhi syukur nanti kita bisa berdonasi misalnya kayak gitu. Nah, ternyata sore itu dalam rangkaian hari itu Mas Didi ternyata sudah janjian dengan Gus Karim, sehingga waktu itu ngobrol sebentar, Mas Didi setuju, kemudian saya ikut ke rumah Gus Karim waktu itu untuk ngambil video klip dengan Gus Karim untuk isian itu gitu. Ya udah, malah Mas Didi tiba-tiba udah ngomong sama Gus Karim bahwa Mas Didi akan bikin konser online lewat streaming kayak gitu. Saya juga kaget, ternyata seperti ini. Nah, sepulang dari Gus Karim kami berpisah dengan Mas Didi,
Nah, selepas maghrib saya kontak teman saya Yogi, dia Bapak Pemret Kompas TV, saya ngajakin, Yok, aku sama teman-teman terus sama Mas Didi ini mau bikin konser live streaming, mau nggak kita bareng-bareng dengan Kompas TV gitu. Wah menarik itu Mas, Yogi bilang gitu. Nah sebelumnya kan kami cuman pengennya di live streaming lewat channel YouTube-nya Mas Didi. Nah waktu itu saya kontak temen, dia orang BNI di Jakarta, namanya Pak Muin. Nah, Pak Muin itu yang waktu itu berkali-kali sebenarnya merencanakan nanti setelah pandemi ini berakhir itu pengennya bikin konser sendiri dengan Mas Didi, dengan kami gitu. Nah terus waktu itu Pak Muin bilang, Mas kalau ada TV bagus itu gitu. Jangan hanya streaming saja gitu. Ya dari omongan Pak Muin itu yang kemudian saya mencoba menghubungi Yogi gitu. Nah kenapa saya milih Kompas TV waktu itu ya karena saya kenal Yogi. Terus yang kedua itu dulu juga pernah diundang di Rossi dan meledak. Dan selain itu Mas Didi punya sejarah ketika dulu ada TV 7 milik Kompas Group dulunya, sebelum kemudian dijual, kemudian Kompas bikin lagi dengan Kompas TV itu Mas Didi pernah punya sesi khusus. Jadi saya lupa setiap siang atau apa gitu ada Mas Didi nyanyi lagu-lagunya Mas Didi di Kompas TV itu. Jadi kira-kira nyambung lah punya kesejarahan itu. Sehingga ketika kemudian kita nggak tahu juga namanya juga ini mungkin ya karunia Tuhan, ya udah blessing yang untuk Mas Didi. Mungkin itu juga cara Tuhan katakanlah mengganjar dari proses Mas Didi yang sudah selama hampir 30 tahun berdarah-darah gitu. Ya itu akhirnya kita juga kaget ketika server kitabisa.com, server pengumpulan donasi bahkan sampai hang, kemudian dialihkan ke rekeningnya Kompas. Dan waktu itu Rossi melaporkan bahwa dalam 1 jam itu ada 12.000 transaksi, dan itu luar biasa. Dan itu yang kemudian dikenang oleh Mas Didi sebagai peristiwa yang tidak bisa beliau abaikan, tidak bisa beliau lupakan. Dan Mas Didi itu senang banget ketika banyak orang berdonasi, orang mengapresiasi konser itu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu juga saya sampaikan, semacam catatan kecil saja kesaksian saya gitu. Seperti apa perjalanan Mas Didi dalam 1 tahun terakhir. Saya kira itu, semoga ini menjelaskan kepada Anda semua. Kemudian ya berhubung Mas Didi sudah mendahului kita, kalau saya secara pribadi mengajak Anda semua untuk memaafkan semua dosa Mas Didi semasa hidupnya. Kita doakan semoga beliau dapat surga terbaik di sisinya. Dan hari ini adalah hari terakhir kami menyelesaikan proses mengemas atau packing sebagian hasil donasi acara konser amal di Kompas TV waktu itu. Jadi kami mengelola senilai 1,8 miliar. Kita coba belanjakan sembako untuk 8.000 paket, dengan nilai paket itu kalau harga pasar mungkin nggak seberapa ya, mungkin sekitar 175 lah kira-kira semacam itu. Ada 5 kg beras, ada 2 liter minyak goreng, kemudian ada 5 buah sabun, 5 buah masker, terus ada kecap sebanyak 60 mili dalam satu kemasan, dan 10 mie instan. Semoga itu bisa meringankan banyak orang yang terdampak corona. Selain itu kami menyiapkan sekitar 1000-an e-money, itu yang kita akan juga bagikan ke publik
terutama ke jaringan teman-teman Sobat Ambyar, ke Potters di berbagai kota yang selama ini juga sebelum acara donasi ini mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan serupa yang itu kemudian diapresiasi Mas Didi, dan kemudian sampai pada keputusan kita minta dalam tanda petik jatah dari hasil donasi itu untuk kita distribusikan lewat teman-teman. Jadi distribusinya selain lewat teman-teman Sobat Ambyar, ke Potters, Sad Boys, Sad Girls, itu juga kita pakai jalur-jalur seniman, juga ke masyarakat umum, ke komunitas difabel dan semacamnya. Jadi dari Tangerang, Jakarta, Depok, Cikarang, Tegal, Pemalang, kemudian Banyumas, Kebumen, Jogja, Salatiga, Purbalingga, Kudus, Pati, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, Malang, dan Solo Raya tentu saja. Semoga hasil donasi itu bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, dan semoga ini jadi amalan Mas Didi, sebagai amal baik Mas Didi untuk bekal menghadap Allah yang Maha Kuasa. Saya kira itu.